warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaudina Auliasari Ayuding Dias dengan NPM 18,0505076. Saya dari kelas 5C PGSD. Di sini saya akan memberikan video cara mengajar atau pembelajaran PKN SD untuk kelas 2 SD. Di sini dengan tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa didahului, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai tentang Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu, apakah ada yang masih ingat? Masih ingat, Bu? Apa coba? Lupa. Ya, lupa. Nah, jadi begini. Pancasila sendiri merupakan sebuah lambang kedaulatan negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya prinsip atau asas-asas. Jadi di dalam Pancasila sendiri terdapat 5 asas atau prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa coba? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagus. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kemarin kita sudah belajar pengertian Pancasila, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai sila pertama Pancasila. Nah, jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta beserta isinya. Karena di Indonesia terdapat banyak sekali agama seperti Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Buddha, dan juga Islam. Nah, karena banyaknya agama tersebut, kita harus selalu saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Karena adanya toleransi tersebut menyebabkan atau mengakibatkan kita menjadi rakyat yang harmonis. Nah, bagaimana kita menerapkan atau menghargai agama orang lain? Nah, yaitu dengan cara-cara berikut. Contohnya yaitu kita tidak boleh mengganggu saat orang sedang menjalankan ibadah. Kita harus selalu menghargai ibadah orang lain, dan juga kita memberitahu orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan barusan, ada yang masih mengingatnya? Coba Mbak Naila, apa pengertian dari Pancasila? Coba diingat-ingat. Sebagai bangsa Indonesia. Ayo Mbak Lala, tadi Mbak Naila apa jawabannya? Sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai agama lain. Nah, coba sekarang sebutkan agama di Indonesia. Itu terdiri dari agama apa saja yang Mbak Naila ketahui? Ada Islam, Terus? Kristen, Ya, terus? Katolik, Apa lagi? Hindu, Ya. Buddha, sama Konghucu. Nah, benar sekali. Nah, jadi mengapa kita harus selalu menghargai agama lain? Itu sebagai toleransi kita sebagai manusia, dan juga kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu yang beragam, memiliki beragam agama, ras, suku bangsa, dan bahasa. Kita harus selalu menghargai pemeluk agama lain untuk menciptakan
kedamaian di Indonesia itu sendiri. Nah, karena materi hari ini cukup sampai di sini, nah Ibu akan memberikan sebuah permainan. Nah, kita akan bermain sambil belajar. Nah, permainan ini dinamakan paper SOS atau kertas SOS. Nah, permainan ini merupakan permainan yang sangat-sangat sederhana, hanya memerlukan kertas, ballpoint, penggaris. Nah, cara bermainnya pun sangat-sangat mudah karena hanya memerlukan dua huruf saja, yaitu huruf S dan O. Nah, permainan ini dapat dilakukan berdua atau satu pasang. Nah, karena permainannya itu satu pasang, jadi nanti anak-anak diminta untuk berpasang-pasangan dalam bermain ini. Yang pertama, kalian harus saling melawan atau berlawan untuk mendapatkan huruf SOS terlebih dahulu, supaya nanti yang menang kalian dapat memberikan pertanyaan untuk yang kalah, dan yang kalah harus menjawab pertanyaan dari yang menang. Nah, nanti pertanyaan harus dari Ibu. Pertanyaan itu berupa mengenai yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Apa tadi sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul. Nah, Ibu akan menyiapkan alat-alatnya dulu. Nah, permainan ini terdiri dari beberapa aturan. Yang pertama yaitu permainan ini harus dimainkan oleh 2 orang, tidak boleh lebih. Dan kemudian yang kedua yaitu mereka harus berusaha memenangkan permainan ini. Yang ketiga, bagi yang menang akan memberikan pertanyaan kepada yang kalah, dan yang kalah harus menjawab pertanyaan dari pihak yang menang. Kemudian yang ketiga, permainan ini dimainkan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Dimainkan juga dalam 3 ronde. Kemudian yang keempat, bagi yang menang di akhir nanti dengan mengakumulasikan skor saat permainan tadi akan mendapatkan tambahan poin untuk nilai pembelajaran mereka. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai permainannya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kertas, penggaris, dan juga ballpoint untuk bermain. Di sini kertasnya sendiri sudah Ibu gambar atau sudah Ibu tulisi dengan nama-nama kalian. Jadi kalian di sini tinggal bermain saja. Iya, Bu. Nah, sekarang kita main ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang Mbak Naila sama Mbak Naja bermain. Tapi kalian harus wid dulu. 1, 2, 3. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Nah, karena Mbak Naja yang menang, sekarang yang Mbak Naja yang bermain pertama. Silahkan Mbak Naja. Gantian Mbak Naila sekarang. Aku menang. Nah, karena Mbak Naja menang, sekarang Mbak Naja boleh memberikan pertanyaan kepada Mbak Naila, dan Mbak Naila harus menjawab pertanyaan itu. Sebutkanlah 3 macam agama yang Mbak Naila ketahui. Islam, Kristen, Buddha. Betul sekali. Karena Mbak Naila berhasil menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melanjutkan permainannya. Karena Mbak Naja yang menang, jadi Mbak Naja yang mulai pertama ya.
Sejak kapan menang? Itu. Kok belum dicoret? Kamu gak menang-menang dong nanti, Dek. Aku menang. Bagus sekali. Nah, sekarang karena Mbak Naila menang, jadi Mbak Naila harus memberikan pertanyaan kepada Mbak Najah. Yuk. Berikan contoh yang mencerminkan sila pertama. Jangan mengganggu orang lain saat beribadah. Nah, benar sekali. Karena Mbak Najah berhasil menjawab dan Mbak Naila memenangkan pertanyaan kedua, jadi Mbak Naila berhak menuliskan atau membuat huruf permainan dan kalian harus memulai permainan lagi. Ya, Mbak Naila boleh dimulai lagi. Ya, Mbak Naila bisa dimulai. Aku menang lagi. Wah, Mbak Naila pinter banget. Mulai. Nah, karena Mbak Naila menang lagi, nah Mbak Naila harus memberikan pertanyaan lagi kepada Mbak Najah. Yuk. Sebutkan agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Apa Mbak Najah? Nah, iya benar sekali. Nah, karena sudah 3 kali bermain, jadi kita bisa mengakumulasikan skor kalian. Karena tadi yang menang pertama yaitu Mbak Najah, kemudian dalam permainan kedua dan ketiga dimenangkan oleh Mbak Naila. Jadi skornya adalah 2-1 dan dimenangkan oleh Mbak Naila. Jadi Mbak Naila mendapatkan 1 tambahan poin untuk pembelajaran hari ini. Yeay. Nah, jadi permainan tadi fungsinya adalah untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai sila pertama atau makna dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang masih ingat arti dari sila pertama Pancasila? Saya, Bu. Coba sebutkan Mbak Naila. Artinya adalah sebagai bangsa Indonesia kita harus saling menghargai agama lain. Nah, benar sekali. Jadi di sini akan Ibu perjelas lagi. Itu sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus menyukai adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan lainnya. Dan karena di Indonesia sendiri masih banyak agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan, Konghucu dan juga Islam. Nah, kita dituntut untuk saling menghargai, bertoleransi kepada pemeluk agama lain agar menciptakan keharmonisan sendiri bagi Indonesia. Nah, selain itu karena tadi kita juga sudah bermain dan sambil belajar, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus berkelompok dan satu kelompok terdiri dari 2 anak atau 3 anak. Nanti kalian harus mempelajari sila kedua Pancasila. Apa itu sila kedua Pancasila? Kerakyatan yang adil dan beradab. Salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Aduh, Mbak Naila ini gimana? Kok lupa? Nah, karena Mbak Naila sendiri tadi keliru di bagian kemanusiaan itu. Jadi apa tadi Mbak Naila? Kerakyatan ya? Kok bisa? Nah, jadi nanti kalian harus mencari pengertiannya dan juga maknanya. Jangan lupa berikan 3 contoh tindakan yang mencerminkan sila kedua Pancasila di rumah dan juga di sekolah. Masing-masing 3 ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Bagus. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah tugas kalian yang akan kalian buat di rumah nanti. Nah, di akhir pembelajaran kali ini Ibu mau menyampaikan lagi, jangan lupa pelajaran hari ini kalian pelajari lagi di rumah agar ilmunya kalian dapat 100%. Ya, Bu. Ya.
selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu Pancasila, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang ingat lagu ini? Sedikit, Bu. Loh, kok sedikit? Aku juga Nah. sedikit. Nah, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Iya, Bu. Baik. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Nanti Ibu hitung sampai 3 ya, baru kita menyanyi bersama-sama. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti suaranya yang keras nggak apa-apa ya anak-anak. Ya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan Ibu. Nah, sebagai ucapan akhir, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang Ibu dapatkan bermanfaat bagi kalian. Sekian video pembelajaran PKN untuk SD kelas 2 dengan materi penerapan sila pertama Pancasila.